Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar. Saya adalah PLP atau biasanya teman-teman kenal dengan sebutan laboran di Laboratorium Sumber Daya Air dan juga Laboratorium Konservasi Tanah dan Air. Nah, di sini teman-teman, laboratorium ini merupakan laboratorium milik dari bidang kajian teknik tanah dan air. Jadi buat teman-teman semua, apabila teman-teman berhubungan dengan bidang kajian teknik tanah dan air, maka teman-teman akan banyak berkecimpung di laboratorium ini. Nah, di sini sendiri saya akan memperkenalkan laboratorium sumber daya air yang pertama. Jadi di kita ini, laboratorium sumber daya air ini disebut sebagai lab basah. Kenapa? Karena memang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya lebih banyak bersinggungan dengan air dibandingkan dengan tanah. Nah, di sini saya menunjukkan lab sumber daya air. Di sini juga lab ini biasanya dijadikan sebagai bengkel kecil untuk pembuatan instalasi hidroponik. Di sini biasanya teman-teman yang melakukan penelitian melakukan instalasi hidroponik. Nah, ada beberapa alat yang biasanya banyak digunakan untuk kegiatan penelitian mahasiswa. Salah satunya ada diometer yang digunakan untuk mengukur kualitas air dari air yang digunakan untuk nutrisi tanaman. Ada juga di sini isometer dan di sini adalah ada current meter. Nah, biasanya kita juga banyak melakukan penelitian di sungai-sungai dan kita juga perlu tahu bagaimana debit sungai yang nantinya diproyeksikan untuk memberikan aliran irigasi ke sawah-sawah ataupun ke perkebunan-perkebunan. Salah satu alat menunjang yang digunakan adalah salah satunya ini, current meter. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa barang-barang atau alat-alat yang biasanya digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi memang karena ini adalah lab air, jadi instalasinya pun juga dibuat untuk air dan air yang terbuang juga bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada constant head. Constant head ini terhubung dengan yang di atas itu berhubungan dengan penyimpanan air yang ada di luar, di galon yang di luar. Kemudian nanti ini juga berhubungan dengan ground tank yang kita pasang di depan sana. Jadi untuk air yang nantinya masuk ke dalam yang kita gunakan di sini nanti kita keluarkan, kemudian nanti dihubungkan dengan salah satu alat yang biasa digunakan untuk praktikum. Jadi di sini ada alat friction loss dan local loss. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kemarin atau mungkin nanti akan belajar mengenai mekanika fluida, yaitu pergeseran yang ada pada pipa, air yang berada pada pipa. Jadi ketika kita mau menyusun contohnya jalur air untuk khususnya daerah pegunungan dengan menggunakan pipa, pasti kita harus tahu berapa friction loss dan local loss dari pipa tersebut, dari belokan pipa tersebut, agar debit yang kita dapatkan dapat sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan atau masyarakat butuhkan. Nah, biasanya dari constant head yang tadi itu terhubung dengan ini, lalu nanti air yang dikeluarkan dari sini nanti akan kembali ke ground tank yang ada di luar. Jadi memang instalasi di sini juga berhubungan dengan air semua, dimulai dari air yang masuk dan air yang keluar, sehingga memang diusahakan untuk tidak ada air yang terbuang atau air yang terbuang terminimalisir. Itu konsep dari lab laboratorium sumber daya air. Nah, di sini juga ada bengkel kecil. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya mau melakukan pembuatan instalasi hidroponik, biasanya dilakukan di sini. Banyak beberapa teman-teman kakak kelas teman-teman yang melakukan penelitian dengan membuat instalasi hidroponik yang pastinya dari debit air yang dibuat juga sesuai dengan tanaman, sehingga produktivitas tanamannya pun juga jauh lebih baik dibandingkan tanpa ada desain sama sekali. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai laboratorium sumber daya air. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih.